Baik, kita kembali di Rakyat Bersuara. Saya ingin ke Prof. Kiki. Prof. Kiki, dari tadi perdebatan dan lain sebagainya, mungkin ada yang ingin sampaikan, Prof. Kiki? Suhu. Ya. Pakai ini. Pakai mikrofon, Prof. Iya, gimana, Prof? Saya minta maaf karena saya kena NPH namanya. NPH? NPH. Itu otak kebanyakan cairan. Jadi waktu dokter treatment saya, lupa ngembaliin otak saya. Jadi mohon maaf kalau saya salah-salah ngomong, karena saya nggak pakai otak ke sini gitu. Menyesuaikan dengan teman-temannya, nggak pakai otak. Gitu. Ini bercanda, Prof. Tapi ada NPH, iya betul. Saya pakai ini beneran. Ya. Jadi gini. Keseimbangan terganggu. Saya mau kembali ke laptop ya. Ya. Tentang bayar. Ngapain sih serius-serius? Kalau saya jadi polisinya, kasih duit profesional. Band yang lain suruh bikin lagu, jangan bayar gitu. Jadi apa yang serius, bikin marah, bikin itu, dibuat jokes, dibuat ini sehingga urusan-urusan kekuasaan, urusan politik itu menjadi lembut, menjadi menyenangkan gitu. Kenapa begitu? Tidak ada urusan bayar kalau hanya ada yang mau dibayar. Yang membayar kenapa nggak disalahin? Orang kena tilang, dia kasih 100, marah polisi. Penghinaan, dikasih 300. Kamu main-main ya? Dikasih 500, masa cuman segini? Akhirnya dapat 1000. Yang salah siapa? Dua-duanya. Karena catat ya, polisi itu bagian dari masyarakatnya. Jadi kalau polisinya masih brengsek kayak gitu, ya, wamennya juga pasti brengsek, ya. Haris juga pasti brengsek. Saya enggak, karena udah 4 bulan saya di gunung, nyepi. Jadi bukan kena suhu yang ngomong. Itu kalau bukan suhu nih. Jadi itu kedua belah pihak. Jadi tidak bisa hanya salah satu pihak. Saya enggak milain polisi. Kenapa? Polisi banyak kok yang brengsek dan kejam. Terus polisi, kenapa enggak diberitakan tadi malam polisi digebukin sampai diinjak-injak, ibu-ibu yang nolong aja dipukuli. Di Polres Tarakan? Di Polresta Tarakan, yang sebelumnya di Papua. Gitu. Kenapa polisi yang terima duit dilecehkan seperti itu dan yang memberikan duit tidak dilecehkan? Jadi kita harus adil melihat masalah ini. Gitu. Saya selalu bilang, kalau saya Kapolrinya, saya bikin mogok aja polisi 3 hari aja. Jangan ada yang mau kerja gitu. Apa yang terjadi? Nggak ada polisi di jalanan, tidak ada yang nangkep maling, tidak ada ini gitu. Nah, bikin lagu tandingan gitu. Kita minta yang nyanyi Kapolri. Kapolri biasanya nyanyi dengan kasat lagu-lagu rock gitu ya. Bahkan yang saya tahu beliau tuh penggemarnya Iwan Fals dan lagu-lagu bongkar segala macam itu sering dinyanyikan. Itu kita minta nyanyi, jangan bayar gitu. Nah, 3 tahun yang lalu saya kaget karena dalam rangkaian acara Hari HAM 10 Desember itu diminta menjadi juri lomba orasi demo di Polda Metro Jaya. Nah, saya ditanya, ada usul Prof, minta Usman Hamid dan Haris Azhar. Saya yang usul itu. Mereka mau, panggil aja. Kalau nggak mau kita tinggal bilang, wah itu cuap-cuap aja, nggak berani datang. Akhirnya datang, kami bertiga jadi juri nih. Isinya, tahu nggak? Itu memaki-maki polisi di depan kantor polisi. Itu termasuk Bung Haris? Hah? Termasuk Bung Haris? Oh, kita juri. Iya. Juri. Oh, jurinya. Tapi habis itu tetap saya diproses waktu laporannya LBP. Iya, itu kan urusan yang lain gitu. Jadi itu dihadapkan ke ruangannya Kapolda waktu itu, siapa ya? Fadil Imron. Ya. Dan Kapoldanya ada. Saya tanya, gue bingung nggak gatal tuh. Saya tutup jendela aja katanya. Nah, jadi saya mau menegaskan
kata-kata Bapak Wamen yang terhormat ini tadi gitu ya, bahwa ada perubahan-perubahan di polisi. Ya. Masalahnya makin ke bawah itu makin sulit berubah itu. Jadi, makin ke bawah makin sulit ya, berubah. karena ini ke subordinat yang pangkat lebih bawah. Ya, ya. Oke. Nah, padahal prinsip universal dari polisi di seluruh dunia adalah prinsip diskresi. Polisi itu tidak punya atasan. Atasannya polisi itu hukum. Jadi kalau ada atasan dalam kepangkatan dan dalam jabatan yang melanggar hukum, dia bisa ditangkap, diproses. Ini Pak Susno nggak ada. Kalau Pak Susno ada, beliau salah satu yang mengalami. Kabar Reskrim itu orang yang paling kuat di kepolisian setelah Kapolri ditangkap. Kita ngalami 2 kali, Pak Suyatno Landung juga ditangkap di penjara. Kabar Reskrim aktif dua-duanya. Nah, ini yang tidak disadari oleh banyak orang. Tetapi makin ke bawah, memang makin proses rekrutmennya salah. Enggak semua, sebagian salah. Yaitu tadi yang pengen masuk polisi mau gampang bayar. Dan ada polisi yang mau, tapi tidak semua. Kenapa? Orang mau bayar polisi. Ingat loh, dalam survei apapun menjadi polisi itu masih menjadi idaman tertinggi, cita-cita tertinggi anak lulus SMA. Nah, kenapa gitu? Pasti ada yang salah dalam proses ini. Nah, setelah itu pembinaan itu selama pendidikan. Mereka mengikuti contoh-contoh yang dilakukan oleh seniornya. Ini yang menjadikan polisi yang baik. Ada satu studi doktoral PhD dari sekarang Karo Rena, Brigjen apa masih udah Irjen ya, itu Sambodo, ambil doktor di PTIK. Isinya apa? Kapan polisi itu jadi korup gitu. Jadi ketika dia lulus itu semangatnya masih tinggi memberantas korupsi, memberantas kejahatan segala macam. Ketika selesai pendidikan dicampur sama senior-seniornya yang udah pengalaman yang brengsek-brengsek. Makin lama dia di dalam lingkungan itu makin buruk perilakunya. Nah, jadi ada percobaan-percobaan intelektual yang menurut saya sangat menarik gitu. Bagaimana polisi yang lulus Akpol tidak penempatan dulu, langsung dikirim S2 ke luar negeri. Nah, dan itu jumlahnya banyak. Anda kalau naik ke lantai 2 itu di Mabes Polri itu lantai tempatnya Kapolri dan Wakapolri. Itu tidak ada polisi yang di situ alumni PTIK. Semua alumni luar negeri. Dan apa yang terjadi kita lihat sangat berbeda tampilannya. Presentasi Kapolri yang dibuat oleh adik-adik ini banyak dokter segala macam di situ. Dan bukan dokter odong-odong loh ya. Jadi jangan dokter kaleng-kaleng dibilang itu polisi kan dokternya beli, S2-nya beli. Kapolri itu S2-nya dari UI. Wakapolri dari UI. Itu banyak semua. Bahlul Wadalah juga dari UI. Nah, nanti sama aja. Enggak. Nah, iya tadi saya sebut Bahlil ada. Oh Bahlil ya, bukan Bahlul ya. Bahlil Pak. Bahlil dari ada, UI. Iya. Jadi saya coret CV saya yang pernah ada UI-nya. Gitu. Malu saya. Jadi saya langsung alumni luar negeri. Dari Amerika saya, bukan dari UI. Gitu. Kenapa? Malu. Kenapa? Nah ini sangat mewarnai kepemimpinan yang di atas. Jadi kalau dibilang tadi, Kapolrinya begini. Itu bukan basa-basi, memang begitu. Tapi problemnya adalah ketika turun sampai di tingkat bawah, dicolek dikit, Brimob dicolek baju hijau, kakaknya marah. Sebaliknya kakaknya dicolek, Brimob, anak kemarin sore berantem, berkelahi. Di mana-mana. Nah, ini yang harus disadari. Jadi kalau saya melihat ke depan itu seperti apa? Ke depan itu harus ada sosialisasi secara konsisten di kalangan perwira muda, terutama perwira muda, lalu di kalangan
PAMA, perwira pertama dan sampai pamen itu. Minimal untuk itu. Tentang roh menjadi polisi itu apa? Dalam bahasa seorang senior polisi yang sudah pensiun, why you're here? Why you're here itu kalau diterjemahkan, mengapa kamu jadi polisi? Gitu. Nah, roh seperti ini tidak lagi diajarkan atau kurang ditekankan, dan sekarang arahnya akan menuju ke sana. Karena Kalemdikpol yang baru ini ngomongnya itu aja. Jangan salah loh, kritik itu bukan hanya dari Sukatani. Ya, Kalemdikpol itu bintang 3. Profesor, doktor. Beneran bukan kaleng-kaleng. Doktornya dari UI. Selalu ngomong apa? Polisi kerjanya ngarit. Ngarit itu nyabit rumput. Jangan pikirin ngarit. Di mana-mana. Semua polisi kaget ketika tiba-tiba Kapolri mengangkat dia sebagai Kalemdikpol. Gitu. Nah, publik nggak kenal itu, tapi kan dia nggak bisa ngomong di TV begini terus bilang, oh polisi kerjanya ngarit gitu. Ke dalam dia lakukan. Nah, saya tahu persis memang tidak mudah. 450.000 polisi pendidikan tidak bisa seluruhnya. Contoh kasus, hari ini saya mendapatkan 32 pilot yang dari Bintara. Dulu dipilih Bintara-Bintara itu sekian, yang paling lama itu 9 tahun yang lalu, dipilih di tes yang terbaik. Lalu disekolahkan dengan biaya polisi, biaya negara artinya, ke Curug. Menjadi pilot semua. Artinya apa? Pilot itu nggak mungkin orang bodoh. Nggak mungkin mahasiswa yang IPK-nya Rotring. Rotring itu 1,1, 1,5 itu Rotring. Nah, pasti pinter, cerdas dan cepat dalam mengambil keputusan. Apa yang terjadi? Setelah itu tidak dididik untuk menjadi perwira. Sementara aturan internasional untuk pilot nggak bisa jadi pilot kalau dia tidak officer. Makanya namanya flight officer. Nah, akibatnya apa? Nganggur, mau pulang ke kampungnya, dinasti kewilayahan lagi, belum. Ada 32 tadi saya minta list daftarnya. Nah, jangankan pihak luar, orang dalam, setengah dalam seperti saya aja nggak tahu ada yang begini-begini. Nah, bahkan senior-seniornya juga banyak yang nggak tahu. Nah, artinya apa? Ada harapan kalau kita membunuh semua potensi yang seperti itu, kita nggak akan pernah baik selamanya. Termasuk kita menutup mulut orang-orang yang berteriak dari luar seperti Sukatani segala. Biarin aja kalau menurut saya tahu Kapolri itu bukan basa-basi, biarin aja dikritik kayak gitu. Karena beliau lakukan malah dikasih. Waktu kami itu saya bilang, kita ini jadi juri gratisan di itu segala macam. Pemenangnya tuh dikasih ongkos transport, dikasih makan yang lebih enak dari kita gitu. Kalau Haris memang nggak dikasih sih, saya yang dikasih karena dia penjahat, saya orang baik. Nah, jadi enggak lah, Prof. Mari kita betulin sama-sama bangsa ini ya, termasuk polisinya atau terutama polisinya. Mari kita betulin diri kita juga, jangan mau membayar bohong besar untuk rekrutmen pertama masuk polisi itu. Keluarga boleh ikut. Boleh nonton, kalau kalian punya teman, punya keluarga, masuk polisi boleh ditonton. Loh, dia renangnya lebih cepat dari si B. Kenapa si B yang lulus? Itu ditayangin semua. Dan yang nggak lulus langsung pulang. Nah, itu dilakukan. Mana ada institusi yang lain? Universitas saja sekarang nggak begitu. Mana yang bayar lebih gede, boleh masuk. Di universitas negeri sekarang sama universitas swasta, bayarnya lebih mahal. Saya ngajar 16 tahun jadi saya tahu gitu. Di 16 negara, 16 negara, 43 tahun saya ngajar. Jadi baik. Mari kita benahi sama-sama, bangsa ini sudah terlalu banyak menuntut, meminta, bangsa ini harus belajar memberi. Kita nggak pernah belajar itu. Gitu. Oke. Terima kasih. Baik, luar biasa, Prof. Sebentar.
Saya ingin coba ke Bung Yoksan. Bung Yoksan masih bergabung bersama kami? Masih. Bung Yoksan, baik. Bung Yoksan, tadi luar biasa apa yang disampaikan oleh Prof. Hermawan Sulistyo, Prof. Kiki ya, bahwa biarin aja kritik. Dan kritik itu ternyata juga berlangsung dari dalam, tapi tentu tidak bisa keluar karena internal ya. Jadi ini untuk perbaikan semuanya. Tapi saya ingin tanya, kemarin Anda adalah promotor dari konser hari Minggu lalu di mana Sukatani ngeband di dalam konser tersebut, betul ya, Bung Yoksan ya? Ya betul Mas Iman. Cuma saya mendengar, saya membaca di media massa, saya juga mendengar di media sosial, menyimak gitu ya. Lagu Bayar ini tidak diputar dalam konser tersebut. Kenapa Bung Yoksan? Itu sebenarnya dari pihak Sukatani sendiri sih yang minta seperti itu. Sebenarnya dari kita juga sudah menginfokan untuk lagu tersebut bisa dinyanyikan karena kita sudah dapat informasi dari kepolisian juga katanya nggak masalah itu. Oh, dari polisian, dari Polda Jateng ya? Polda Jateng betul ya? Dari Polres tempat, Polres Tegal. Polres Tegal nggak ada masalah. Jadi kalau mau nyanyikan, nyanyikan aja gitu. Iya. Tapi si Sukatani ngomong apa waktu itu? Novi atau Al? Nggak ada statement apa-apa sih. Cuma akhirnya dari pihak tim manajemen Sukatani, mereka bilang katanya belum siap. Mungkin Mbak Novinya lagi masa recovery gitu. Katanya seperti itu. Oh, masih shock gitu maksudnya? Iya, kemungkinan seperti itu. Tapi bisa nyanyi, bisa ngeband tuh? Ya, kurang tahu juga. Banyak yang kecewa dong waktu itu karena nunggu lagu itu, betul ya? Banyak, makanya saya juga sudah menyampaikan sama teman-teman Sukatani, kalau bisa dinyanyikan, nyanyikan aja nggak masalah gitu. Oh, ada sampaikan itu ke mereka? Dia sampaikan itu. Terus apa kata Novi atau Al pada waktu itu? Ya belum tahu Mas, nanti lihat saja gitu katanya. Oke, belum tahu, nanti lihat saja. Iya. Bang Haris atau mungkin untuk saat ini belum bisa, atau mungkin nanti. Tapi sempat cerita bahwa Novi, saya ini lagi kena mental nih gitu misalnya. Gak ada sih, gak ada cerita apa-apa sih masalah itu. Tapi nyanyinya kan ngebandnya saya lihat energik betul ya, nggak kelihatan seperti ada sesuatu. Tapi kelihatan pada waktu bicara dengan Anda itu agak down gitu. Waktu bicara sama saya sih itu face to face ya, itu biasa aja sih, maksudnya enak-enak aja ngobrolnya, nggak terlalu kelihatan terpukul atau gimana sih. Tapi tetap tidak mau nyanyikan lagu Bayar. Atau mungkin nanti next atau gimana. Itu soalnya saya juga kurang tahu alasan seperti apa itu. Boleh saya komentari. Saya pikir suatu hal yang baik, artinya tidak dinyanyikan tentang pada saat konser barusan ini ya. Artinya bayar itu suatu keputusan yang sangat dewasa. Jadi ketika ruang publik sudah sedang menghangat, jangan dihangatkan lagi. Jadi grup band atau penyanyi itu tidak menyanyikan itu suatu keputusan yang sangat dewasa, yang sangat baik. Karena kalau itu lagi dinyanyikan bisa jadi memunculkan polemik-polemik baru lagi. Jadi di dalam komunikasi ada yang dikenal dengan kedewasaan kita berkomunikasi. Kapan kita menyampaikan sesuatu, kapan kita tidak menyampaikan. Yang mau saya tambahkan sedikit boleh, saya komentari Pak Kiki tadi. Saya kira ada beberapa catatan saya bahwa kalau dikatakan dibalas dengan lagu, gitu ya, katakanlah Iwan Fals, tidak bayar, justru dari sudut komunikasi memperkeruh suasana. Oleh karena itulah keputusan Kapolri sudah sangat bagus sekali. Justru apa yang dikatakan oleh Kapolri justru diangkat menjadi duta besar, duta kritik gitu ya. Dan mereka memberikan kesempatan itu silahkan. Artinya bahwa institusi kepolisian tidak anti kritik. Terus terang saya mengatakan beberapa catatan saya di sini. Lalu Pak Eki mengatakan banyak yang brengsek polisi. Saya tidak setuju. Justru yang saya tahu banyak polisi yang baik. Kita lihat saja. Ketika kemarin COVID, dia kan ada di kuburan itu. Baru kemudian ada lagi polisi juga yang membangun rumah ibadah. Banyak. Justru kalau memang polisi sudah banyak brengsek, kita tidak aman lagi. Pulang kita dari sini, saya kira bisa masalah di tengah jalan. Jadi saya terus terang mengatakan, lebih banyak polisi. Tapi ada masih beberapa polisi yang masih perlu dilakukan perbaikan, iya. Kenapa saya mengatakan begitu? Kita tidak lupa dari kata pepatah mengatakan, rusak susu sebelah angak gara-gara setetes nila. Artinya ini hanya oknum-oknum tertentu. Jadi kalau polisi kita banyak seperti itu, saya kira brengsek sebenarnya seperti itu, saya kira kita sudah tidak aman. Tunggu sebentar Bang, ada beberapa. Nanti kita akan lanjut setelah jeda, saat lagi tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke. Panjang nanti. Nanti masih ada kesempatan kok.